Betulnya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, Pak. Jumhur ulama berpendapat boleh menerima upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ustadz kami, Ustadz Yazid, beliau melarang kajian berbayar karena memang beliau merojihkan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh mengambil upah dari apa? Dari hasil mengajarkan Al-Quran. Demikian pula ilmu agama. Adapun jumhur ulama berpendapatnya apa? Boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan apa? Al-Quran. Dalilnya hadis. Rasulullah bersabda, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya yaitu kitabullah. Jadi, akhi, sebetulnya seperti ini nggak usah diributkan. Masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Nah, ini akhul Islam. Cuma kalau saya memang nggak setuju, Pak, kalau ternyata kajian itu terkesan terlalu glamor, kayak apa sih, kayak di panggung-panggung artis gitu. Saya kurang setuju, Pak. Kenapa? Karena kajian itu kan mengajarkan kita supaya takut kepada Allah, zuhud, dan yang lainnya. Bukankah lebih baik seperti Rasulullah, para sahabatnya, para ulama, dan yang lainnya? Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu maksiat, tidak. Cuma saya kurang setuju aja. Ya, masing-masing orang kan punya pendapat, ya terserah. Ya. Kalau misalnya situ tidak setuju dengan saya pun nggak masalah. Cuma, kenapa harus diributkan gitu, Pak? Kenapa itu menjadi sebab perpecahan gitu, Pak? Nggak perlu kita jadikan itu sebagai sebab perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini masih terkait dengan kajian berbayar ya. Jadi Ustadz Badrus Salam tadi itu mengatakan bahwa terkait dengan hukum kajian berbayar itu ada khilaf di kalangan ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, haram. Ada yang mengatakan boleh, itu jumhur ulama ya. Persis dengan apa yang saya katakan di video saya sebelumnya ya. Lalu apa yang perlu saya komentari? Yang perlu saya komentari adalah kok jadi ada khilaf ulama yang dilontarkan oleh salah satu Ustadz Salafi Wahabi. Karena biasanya nggak ada. Biasanya nggak ada khilaf ulama itu. Mereka main putus-putus saja. Ini haram. Ini bid'ah. Ya, biasanya kan begitu. Tidak ada khilaf ulama. Ya. Lah kok sekarang jadi ada khilaf ulama? Misalkan kunut subuh. Coba tanya kepada mereka. Kunut subuh apa hukumnya? Pasti mereka jawab bid'ah. Padahal kunut subuh itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Rokok ya. Rokok coba tanyakan Ustadz Salafi Wahabi. Mereka mengatakan ulama sepakat rokok haram. Padahal tidak. Rokok itu ulama juga khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, yang mengatakan boleh juga ada. Musik, coba tanya kepada mereka, musik apa hukumnya? Mereka pasti akan mengatakan haram. Seolah-olah khilaf ulama itu tidak ada. Seolah-olah tidak pernah terjadi khilaf ulama. Kalau sesuatu tersebut atau amaliyah itu dilakukan oleh kami, orang NU merokok, orang NU kunut subuh, orang NU sebagian ada yang menikmati musik ya, dengan alasan bahwa ini khilaf ulama. Tapi mereka tolak, seolah-olah khilaf itu tidak pernah ada. Lalu ketika itu dilakukan oleh kelompok mereka, lalu khilaf itu ada. Sama kemarin itu seperti hukum onani ya. Ada ustadznya itu yang bilang, oh ini khilaf ulama terkait hukum onani, apakah membatalkan puasa atau tidak. Ini khilaf ulama. Nah kok bisa seperti itu ketika mereka yang melakukan
ada khilaf ulama. Ketika kami yang melakukan, tidak ada khilaf ulama. Seolah-olah khilaf itu tidak ada. Kok bisa seperti itu? Bahkan tadi kata Ustadz Badrus Salam itu, siapa Ustadz Yazid almarhum, ya, itu merojihkan pendapat yang mengharamkan kajian berbayar hukumnya haram. Itu yang dirojihkan oleh Ustadz Yazid. Padahal itu bukan pendapat jumhur. Kalau pendapat yang jumhur itu yang mengatakan boleh, ya. Tapi yang dirojihkan oleh Ustadz Yazid Salamah itu yang mengatakan haram. Kok bisa seperti itu? Malah yang dirojihkan pendapat yang bukan jumhur, yang lebih lemah. Kenapa seperti ini? Kok seolah-olah hukum itu semau-mau mereka? Kok seolah-olah Islam ini apa mau mereka? Kalau mereka mau melakukan ini khilaf. Ini ada dasarnya. Kalau mereka tidak mau, khilaf itu seolah-olah tidak ada. Bahkan ketika disampaikan bahwa ini khilaf ulama, ulama itu dibantah oleh mereka. Seperti Imam Syafi'i salah katanya. Ya salah itu, tolak pendapat Imam Syafi'i. Nggak ngerti hadis. Kunut subuh kok sunnah. Ya, kata mereka kan begitu. Ini kan kurang ajar namanya. Kurang ajar ini. Kok berislam begitu? Semau-maunya. Kalau mereka melakukan jadinya sunnah. Kalau kami yang melakukan orang itu mesti haram, mesti bid'ah. Khilaf ulama tidak ada. Itu apa namanya itu? Ya, begitu ya. Semoga kedepannya Ustadz Salafi Wahabi itu konsisten. Jangan berhukum itu semaunya sendiri. Kalau memang khilaf, ya sudah kita welcome. Ini khilaf, mereka merokok, mereka kunut, mereka bermusik mengikuti pendapat ulama ini. Kan aman, Pak. Masalahnya kan selama ini mereka nggak mau khilaf itu. Ya, kalau tidak dilakukan mereka bid'ah. Itu kan kurang ajar namanya. Begitu ya, semoga dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.